Tom Haye diisukan gabung Oxford United. Netizen minta sang pemain timnas Indonesia pindah ke Dinamo Zagreb. Saat bertandang ke markas Saudi Arabia, dukungan supporter Indonesia akan banyak di sana. Gelandang timnas U20 Indonesia Mauri Simon berkomentar setelah kalahkan Argentina. Hitung-hitungan timnas Indonesia U20 juara setelah kalahkan Argentina U20. Ado Den Haag resmi lepas Rafael Struijk ke timnas Indonesia. Pelatih Australia pastikan bawa wonderkid Bayern Munchen saat hadapi timnas Indonesia. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Berdasarkan informasi dari Sky Sport, Tom Haye mendapatkan penawaran dari Oxford United. Oxford United telah melakukan penawaran untuk pemain agen bebas Tom Haye. Gelandang ini dilepas SC Heerenveen pada 30 Juni. Ia merupakan pemain 29 tahun yang pernah bermain untuk Ado Den Haag dan Next Breda. Dan Haye pernah membela timnas Belanda U21, namun kini membela timnas Indonesia senior. Lanjut Sky Sport. Namun kabar kepindahan Tom Haye ke milik Erick Thohir itu mendapatkan penolakan dari sejumlah netizen. Mereka meminta Tom Haye untuk bergabung di Dinamo Zagreb. Seperti yang disampaikan oleh media Kroasia, jika benar gabung ke Oxford United, Tom Haye akan menjadi pemain Indonesia kedua yang merumput di Liga 2 Inggris. Sebelumnya Marcelino Ferdinand lebih dulu didaftarkan sebagai pemain anyar klub ini. Menarik menanti jika benar Tom Haye gabung Oxford United. Harapannya bersama Oxford United nanti kualitas permainan dari Tom Haye tetap terjaga dan ujung-ujungnya dapat membantu timnas Indonesia. Namun di sisi lain, Sevilla kabarnya tertarik merekrut pemain asal Indonesia ini. Jika melihat situasi saat ini, nama Tom Haye memiliki peluang dan pilihan terbaik yang dimiliki klub asal Spanyol ini. Jika benar-benar ingin ada pemain timnas Indonesia di skuadnya. Pernyataan Sevilla ingin merekrut pemain Indonesia itu pun disampaikan langsung oleh presidennya, Jose Maria del Nido Carrasco. Ia melihat perkembangan sepak bola Indonesia meningkat pesat karena ia tertarik merekrut pesepak bola tanah air dan membuatnya bermain di La Liga. Liga Spanyol musim 2024-2025 setelah bergulir selama 3 pekan untuk menyambut dimulainya musim baru itu. Perwakilan La Liga di Indonesia pun menggelar acara bincang-bincang bersama awak media. Perwakilan La Liga di Indonesia, Almeida Gomez, ia menilai Liga Spanyol musim 2024-2025 bakal menghadirkan banyak laga menarik. Di samping El Clasico, bakal terdapat laga-laga derby seru lainnya seperti derby Katalan antara Barcelona dan Espanyol. Selain itu, kehadiran Kylian Mbappe di Real Madrid juga diyakini bakal semakin menambah daya tarik penonton untuk menyaksikan La Liga. Terlebih lagi ada banyak bintang-bintang baru lainnya seperti Dani Olmo yang langsung mencetak gol dalam debut dengan Barcelona. Ia pun berujar, tentunya tidak sabar untuk musim 2024-2025 dan melihat apa yang kita lihat dari musim lalu. Sekarang FC Barcelona di puncak, tapi kita masih bisa melihat Girona FC seperti Atletico yang selalu di papan atas dan tidak sabar untuk melihat pertandingannya, kata Almeida. Dalam acara tersebut, Presiden Sevilla, Jose Maria del Nido Carrasco, turut memberikan sambutan lawatan lewat tayangan video. Dia menyoroti perkembangan timnas Indonesia yang berhasil menorehkan sejarah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dia berujar, terlihat jelas sepak bola Indonesia sedang berkembang. Timnas Indonesia semakin berkembang di ranking FIFA dan berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Dan ada banyak faktor lainnya yang telah dilakukan dengan baik. Peningkatan tersebut harus konsisten dilakukan secara terus-menerus. Investasi dan infrastruktur, kerjasama para profesional, baik pemain maupun pelatih, ujar Carrasco. Adapun semangat besar dari masyarakat pecinta olahraga dan sepak bola di negara tersebut, dan kami menyadari pertumbuhan pesat tersebut berdasarkan peningkatan jumlah penggemar atau pengguna sosial media yang mengikuti Sevilla FC di negara tersebut, ujar Carrasco. Dan kami juga terbuka dan berharap untuk dapat menyumbangkan semua pengetahuan olahraga kami kepada federasi, kepada klub-klub Indonesia, dan untuk terus berkembang di suatu negara dan pasar tempat sepak bola berkembang. Lebih lanjut, Carrasco menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan Sevilla mendatangkan pemain asal Indonesia sebab itu sejalan dengan program yang dimiliki klubnya. Ia kembali berujar, ya ada kemungkinan merekrut pemain Indonesia. Sebenarnya kami mempunyai tim internasional di mana kami memiliki beberapa pemain yang melanjutkan pelatihan olahraga serta karir olahraganya di sini, dan salah satunya adalah pemain Indonesia. Semoga waktu dekat kita bisa menikmati dan memiliki lebih banyak pemain kebangsaan itu dari tim ini, kata Carrasco. Pada musim lalu saja mereka hanya mampu finish di peringkat 14 meski biasanya tak pernah absen dari kompetisi Eropa. Bagaimana tanggapan kalian tentang hal ini? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar yang positif serta dukunganmu untuk pemain timnas Indonesia yang berlaga di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Indonesia akan segera berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sesuatu yang sebelumnya sangat jarang dialami oleh skuad Garuda. Laga pertama Indonesia di ajang ini akan terjadi di markas Timnas Arab Saudi. PSSI pun sudah mengumumkan skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi laga itu. Ada 26 pemain yang mendapatkan panggilan. Skuad Timnas Indonesia diisi para pemain yang sudah berpengalaman, misalnya Sandy Walsh, Hernando, Tom Hay, serta Rafael Struijk. Ada juga pemain baru yang pertama kali mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Martin Paes. Timnas Indonesia tidak perlu merasa khawatir dengan minimnya dukungan yang akan didapatkan saat bertandang ke Jeddah nanti. Sebab jumlah masyarakat Indonesia di Arab Saudi sekitarannya bisa dikatakan sangat banyak. Mereka tentu siap menghabiskan tiket yang memang disediakan khusus untuk supporter Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bertandang ke Jeddah dengan nyaman, sebab skuad asuhan Sintayong tanpa beban. Timnas Arab Saudi memiliki misi wajib menang dalam pertandingan ini. Apalagi mereka memiliki skuad yang jauh lebih mentereng, dan sosok Roberto Mancini di sisi pelatih sangat berkelas. Timnas Indonesia memiliki peluang yang tidak kecil untuk meraih kemenangan di kandang Timnas Arab Saudi. Perkembangan skuad Garuda bisa dikatakan sangat bagus. Selain itu, penampilan skuad Timnas Arab Saudi di bawah asuhan Roberto Mancini sebenarnya tidak terlalu spesial. Timnas Arab Saudi dikatakan sangat buruk di Piala Asia 2023. Mereka bahkan tersingkir dari Korea Selatan di babak 16 besar. Timnas U20 Indonesia mengalahkan Argentina dengan skor 2-1. Argentina memang mampu mencetak gol lebih dulu pada menit ke-17. Gol ini berawal dari sepakan sudut, bola yang bisa dibentangkan pemain Timnas Indonesia. Akan tetapi, Rodrigo yang berada di posisi bebas melesatkan tendangan dari kotak penalti. Bola sepakannya pun lalu diteruskan oleh Mirko Juarez dengan sundulan dan kemudian masuk ke gawang Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U20 menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Gol ini berawal dari tendangan bebas Mauri Simon yang berhasil disambar oleh Kadek Ariel untuk menjebloskan ke gawang Argentina. Skor sama kuat 1-1. Tim besutan Indra Sapri lalu mencetak gol kedua lewat sepakan penalti yang dilesatkan oleh Mauro Simon pada menit ke-82. Setelah pertandingan, pemain kelahiran Denpasar itu mengutarakan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diberikan kepada mereka. Ia pun berujar, "Kita menang lawan Argentina hari ini 2-1. Terima kasih banyak," kata Mauri Simon dalam unggahan Instagram pribadinya. Selanjutnya, Timnas U20 Indonesia akan melawan Thailand pada Jumat 30 Agustus 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U20 baru saja meraih kemenangan sensasional atas Argentina. Dibilang sensasional karena lawan yang dikalahkan Timnas U20 adalah juara 6 kali Piala Dunia U20, yaitu Timnas Argentina. Meski tertinggal terlebih dahulu lewat sundulan Mirko Gonzalez, pada menit 18 Timnas U20 tidak patah semangat. Hasilnya pun tetap positif. Timnas Indonesia U20 berbalik unggul 2-1 lewat sundulan Kadek Ariel pada menit ke-75 dan sepakan penalti Mauri Simon pada menit ke-78. Di laga lain yang baru saja berakhir, Thailand U20 dihajar Korea Selatan U20 dengan skor 1-4. Alhasil Korea Selatan U20 untuk sementara ini memuncaki klasemen. Dengan 3 poin, Korea Selatan U20 memiliki poin yang sama persis dengan Indonesia. Korea Selatan U20 menempati posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol. Sekarang yang jadi pertanyaannya, apa syarat agar Timnas Indonesia U20 menjadi juara? Timnas Indonesia U20 otomatis juara jika menang atas Thailand pada Jumat nanti dan Korea U20 pada 1 September nanti. Untuk memenangkan 2 laga di atas praktis memang tidak mudah, terlebih saat dihadapi dengan Korea Selatan U20 yang menjadi klub terbaru yang mengumumkan pemain mereka. Klub liga level kedua itu menyebut Rafael Struijk mendapatkan surat panggilan untuk membela Timnas Indonesia. Selain Rafael Struijk, ada 3 pemain andalan ADO Den Haag yang lainnya juga mendapatkan panggilan dari timnasnya masing-masing. Seperti yang kita ketahui, klub ini tampil cukup impresif di Liga 2 Belanda. Mereka belum terkalahkan setelah menjalani 3 pertandingan. ADO Den Haag meraih 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Rafael Struijk dan kawan-kawan kini menduduki posisi ke-6 klasemen sementara dengan 5 poin. Rafael tampil 2 kali dari laga 3 pertandingan itu. Penyerang 21 tahun itu masih menanti gol pertamanya di level klub ini. Rafael Struijk sejauh ini tercatat sudah memiliki 12 cap bersama Timnas Indonesia, namun memang masih belum mendapatkan gol pertamanya untuk skuad senior. Meski demikian, peran Rafael Struijk tetap terasa penting, terutama kemampuannya dalam menempati posisi dan membuka peluang untuk para pemain Timnas Indonesia yang lain. Hal serupa juga diharapkan bisa kembali dihadirkan oleh Rafael Struijk saat memperkuat Timnas Indonesia pada September mendatang. Pelatih Timnas Australia, Graham Arnold, mengaku tidak akan ragu menurunkan sang wonderkid Nestori Irankunda.
saat melawan timnas Indonesia nanti. Tim berjulukan Soccer Cruise itu tidak lama lagi melanjutkan kiprahnya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Australia memang tergabung di grup C bersama timnas Indonesia, timnas Cina, timnas Bahrain, Jepang, dan juga timnas Arab Saudi. Australia akan menjalani partai pembuka di kualifikasi ini dengan menjamu Bahrain di Robina Stadium. Kemudian pada matchday kedua, Socceroos ditantang timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Iran Kunda masuk rencana Graham Arnold untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain dan Indonesia setelah tampil mengesankan bersama Bayern Munchen. Pemain sayap berusia 18 tahun itu tampil apik dalam laga pramusim dengan mencetak gol plus assist. Ini merupakan awal yang baik bagi Iran Kunda. Dia sangat bersemangat dan bahagia. Progres sejauh ini sangat baik baginya. Saya sudah berbicara dengannya dan dia bilang masih merasa tertekan karena harus berlatih dengan pemain sekaliber itu. Iran Kunda akan terus belajar dan menjadi yang lebih baik lagi, kata Graham Arnold. Juru taktik berusia 61 tahun itu memastikan membawa pemain satu ini yang baru saja menjalani debutnya untuk Socceroos pada Juni lalu. Graham Arnold mengatakan Iran Kunda akan menjadi pemain penting dalam pertandingan melawan Bahrain dan Indonesia. Saya tertarik melihat perbedaannya hanya dalam 3 bulan saja pertandingan Bangladesh Palestina pada bulan Juni, di mana dia tampil sangat intensif. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada tingkat kebugaran. Seperti di gym dan di Jerman mereka memainkan 2 hingga 3 pertandingan dalam seminggu. Dan dia harus terbiasa dengan hal itu. Semuanya akan dimulai lagi dalam waktu beberapa minggu. Tetapi tujuannya adalah kualifikasi langsung, tegas Graham Arnold. Socceroos telah membangun reputasi luar biasa di dalam dan luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir kami sangat bangga dengan apa yang telah mereka capai hingga saat ini dan berharap dapat mendapatkan dukungan dalam perjalanan menuju Piala Dunia, sambung CEO Football Australia James Johnson.